Kisah dimulai di salah satu daerah wilayah Hong Kong yang terdapat sekolah terakreditasi kurang baik, yaitu SMA Takci, di mana sekolah itu terdapat satu kelas yang seluruh murid di kelas tersebut sangat nakal, bisa dibilang amburadul ataupun bangor. Bahkan saking bangornya para siswa kelas tersebut, tidak ada guru atau wali kelas yang sanggup mengajar di kelas tersebut. Namun ada seorang pria yang melamar menjadi seorang guru di sekolah tersebut. Ia merupakan mantan tentara yang pernah bertugas di Amerika yang bernama Guru Chen. Walaupun sang kepala sekolah sudah mengingatkannya bahwa di sekolah ini gaji guru itu sangat kecil, gak ada lembur, namun dituntut untuk mengajar para siswa yang amburadul. Bahkan banyak guru yang resign karena gak sanggup menghadapi murid-murid yang nakal di sekolah tersebut. Singkat cerita, Guru Chen memulai hari pertamanya menjadi seorang guru dan sekaligus wali kelas 6B. Dan benar saja apa yang dikatakan kepala sekolah, bahwa murid di kelas 6B sangat amburadul. Saat Guru Chen datang, mereka tetap cuek melanjutkan kesenangan mereka. Di antaranya ada yang lagi masak mie rebus, ada yang bawa gitar ukulele, ada yang sibuk main game, ada juga yang molor di bangku pojokan dengan tidak mempedulikan guru mereka. Guru Chen mencoba beradaptasi dengan memulai obrolan tentang hobi mereka, mengajak mereka memulai pelajaran dengan perkenalan. Namun Guru Chen hanya menjadi bahan tertawaan, hingga kemudian para siswa tersebut kembali sibuk dengan keamburadulan mereka. Beberapa saat kemudian, Guru Chen menjadi bahan perbincangan 5 murid ternakal di sekolah tersebut. Mereka adalah Li Weichong, Jupa, Kue Cheng, dan Guan Li, dan juga Wang Denan. Mereka asik ngudut, tiba-tiba datang siswa kelas lain yang merendahkan mereka yang mengakibatkan hampir saja terjadi keributan. Setelah itu, kelima murid bandel tersebut ke lapang basket untuk menjaili siswa kelas lain yang tadinya rese sebelumnya. Akibat ulahnya, kelima murid tersebut diberi hukuman menulis oleh Guru Liang. Bukannya tobat, kelima murid itu malah menjaili Guru Liang dengan ulat bulu yang diselipkan di tengah buku. Skin berpindah ke Departemen Pendidikan yang berencana akan menghentikan aliran dana dan cepat atau lambat akan menghentikan operasional sekolah tersebut karena akreditasi dan kualitas para murid yang semakin memburuk. Keesokan harinya, Guru Chen telah dipasang jebakan Batman oleh murid-murid di kelasnya tersebut. Setelah berhasil menghindari jebakan tersebut, Guru Chen tidak marah sama sekali. Namun Guru Chen berhasil membuat para murid secara tidak langsung terpancing untuk belajar, berpikir, dan bernalar dengan sebuah tema pembahasan tentang rokok. Sehingga para murid secara tidak langsung menikmati adrenalin pembelajaran dari Guru Chen yang sangat beda dari guru-guru yang sebelumnya mengajar. Knowledge is power. Skin berpindah ke kepala sekolah yang ditegur dan diperingati oleh Departemen Pendidikan karena jumlah murid yang semakin sedikit dan kualitas murid yang semakin amburadul. Saat jam makan siang dan akan makan di kantin, kelima murid tersebut kembali bertengkar dengan murid kelas lain yang tadi merendahkan mereka, sehingga membuat Li Weichong tersinggung, lalu terjadi keributan di dalam kantin tersebut. Guru Chen yang baru saja mengetahui murid kelasnya ribut dengan segera mendatangi kantin hingga memberikan 5 formulir peringatan terakhir kepada 5 murid bandel tersebut. Jika seandainya kelima murid tersebut berulah lagi, maka dengan terpaksa sekolah akan mengeluarkannya.
Guru Chen mencoba melihat dan mempelajari biodata diri kelima murid tersebut, dimulai dari Jupa, seorang murid keturunan Pakistan berkulit hitam, berambut keriting, dan mempunyai hobi bermusik. Namun Jupa dari kecil selalu ditertawakan ketika bernyanyi, namun itu tidak mengubah impiannya untuk menjadi musisi. Hingga Jupa selalu aktif menulis dan menciptakan lagu-lagunya walaupun lagunya belum ada seorang pun yang tahu. Murid selanjutnya adalah Wang Denan atau kita panggil saja Wang, tapi bukan Wang putih atau Wang merah. Wang adalah seorang murid tomboy karena di saat ia kecil selalu dipilih kasihkan oleh kedua orang tuanya. Wang Denan yang sudah tomboy saat kecil, ia juga terobsesi dengan mobil Tamiya 4WD-nya sehingga di saat remaja, Wang sangat ingin menjadi pembalap. Selanjutnya adalah Guan Xian, di mana kecil ia ditinggalkan ibunya akibat perceraian hingga kejadian itu membuat ia selalu dibentak-bentak oleh bapaknya yang udah kecanduan minum bir sehingga Guan Xian memilih game sebagai tempat berkreasi, berekspresi dari kehidupan yang kurang dia sukai. Selanjutnya murid bandel yang bernama Guan Keceng, kita panggil saja Keceng. Keceng adalah saudara kembar dari Guan Xian yang sebelumnya suka ngegame. Keceng juga sama mendapat perlakuan kasar dari ayahnya yang juga ayah dari Guan Xian yang udah kecanduan minum alkohol. Skin berpindah kepada kepala sekolah yang ingin mengeluarkan kelima murid bandel tersebut, namun Guru Chen berusaha mempertahankan kelima murid tadi agar tetap memberikan kesempatan untuk menjadi murid yang baik, disiplin, bertalenta, dan meyakinkan kepala sekolah bahwa Guru Chen yakin bahwa dirinya insya Allah bisa mengarahkan murid-murid bandel tersebut kembali ke jalan yang lurus. Sedangkan Li Weichong selain sekolah, ia juga bekerja di sebuah kafe sebagai pelayan. Secara nggak sengaja, Li Weichong mendengar para mafia sekaligus konglomerat yang lagi mabuk merencanakan menggusur sekolah Takci. Namun salahnya, Weichong malah nyolong korek salah satu big boss mafia tersebut sehingga Li Weichong dipukuli. Setelah dipukuli, Li Weichong diberi uang dan ditawari pekerjaan yang lebih besar gajinya di tempat mafia tersebut, yaitu bekerja di salah satu tempat fitness para pegulat UFC. Guru Chen yang mulai mendekati seorang murid bandel mulai dari Jupa yang lagi nyolong tiket konser hingga akhirnya Jupa hampir saja dikeroyok. Kemudian Guru Chen mengajaknya nongki di salah satu angkringan yang terdapat live musik, memotivasi Jupa untuk bernyanyi di atas panggung yang tidak pernah sekalipun Jupa bernyanyi di atas panggung. 2, 1, go. Skin pindah ke Wang Denan. Wang Denan yang tomboy, ia dituntut ayahnya agar bisa dandan hingga setelah lulus SMA ia disuruh kawin. Namun Wang menolak. Kemudian Guru Chen menyarankan Wang dan ayahnya untuk balapan di sirkuit. Jika Wang Denan menang, maka ayah Wang Denan harus membolehkan semua yang dilakukan oleh Wang Denan. Namun ayah Wang Denan yang jelas telah kalah balapan, ia tidak sportif malah nantangin balapan di luar. Akibat balapan tersebut, mobil Wang Denan terlindas truk hingga bapaknya menyangka bahwa putrinya telah meninggal sehingga ia menangis dan menyesali perbuatan yang pilih kasih. Everybody okay? Singkat cerita, Guru Chen juga berhasil membuat Guan Xian dan Guan Keceng juga menjalin hubungan baik dengan ayahnya yang berjanji tidak akan kasar lagi kepada mereka berdua dan tidak akan mabuk-mabukan lagi.
Kemudian Guru Chen mendatangi rumah Li Weichong yang tinggal bersama neneknya. 咪坐，隨便坐啊！ Namun Li Weichong sedang bersama mafia yang licik ini. Weichong dijanjikan upah besar jika berhasil memasukkan obat lemah kepada bule yang akan bertanding tinju. Tentu jika ketahuan, Li Weichong akan dihabisi oleh para petinju bule tersebut sekaligus akan ditahan oleh pihak kepolisian. Dan benar saja, Li Weichong kepergok memasukkan obat lemah tersebut ke botol yang akan diminum oleh si petinju. Akibat perbuatannya, Li Weichong diminumi beberapa botol hingga dia dimasukkan ke dalam loker. Dan untung saja Guru Chen yang sangat peduli dengan keselamatan muridnya mendatangi loker si petinju, membawa pulang Li Weichong dengan selamat. Namun dengan terpaksa Guru Chen harus mengeluarkan jurus Wing Chun. Setelah perkelahian terjadi, Guru Chen juga sedikit terluka akibat dibanting si Raja Tinju MMA tersebut. Namun si Raja Tinju terluka sangat parah akibat jurus Wing Chun yang dikeluarkan Guru Chen. Sehingga kejadian itu masuk ke dalam tribun Hong Kong bahwa seorang guru SMA mampu membuat petinju MMA babak belur, dan berita tersebut diketahui murid-murid Guru Chen di sekolah. Guru Chen adalah seorang tentara yang bertugas di Amerika. Bahkan ia juga murid sekolah taksi paling nakal. Hingga ada satu kejadian gila bahwa Guru Chen membuat onar acara wisuda seorang diri sekaligus mematahkan tangan teman sekolahnya. Kejadian onar tersebut membuat Guru Chen dikeluarkan dari sekolah dan ikut bibinya ke Amerika, hingga Guru Chen sekolah militer dan menjadi seorang tentara Amerika. 乖乖地，唔好咁曳啊！ Seiring berjalannya waktu, Guru Chen berhasil membuat para murid, terutama 5 murid paling bandel di kelas itu, untuk semangat belajar dan mengolah hobi dan bakat-bakat mereka. 早晨，上堂。唔食得蘋果啊？仲有問題啊？陳 Sir。 Skin berpindah dengan ujian nasional yang akan diselenggarakan sekolah akan terlebih dahulu untuk menyelenggarakan ujian tryout atau ujian untuk menguji kemampuan mereka untuk mengatasi ujian sesungguhnya. Guan Kecheng sebagai murid yang giat belajar namun nilainya paling kecil dan sangat kecil sekali, sehingga ia memutuskan membeli obat pintar di apotek yang bernama Ritalin. OK， Bukannya malah pinter, obat itu membuat Guan Kecheng semakin memburuk hingga akhirnya ia putus asa merencanakan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Hingga kejadian tersebut membuat reputasi sekolah taksi dicurigai kelegalannya oleh pemerintah. Kebetulan yang bunuh diri adalah murid Guru Chen. Hingga akhirnya Guru Chen disidang oleh Departemen Pendidikan. Hingga akhirnya Guru Chen terpaksa dikeluarkan oleh sekolah, yang membuat seluruh murid kelasnya mengejar Guru Chen karena tidak rela melepas Guru Chen yang benar-benar tulus mengajar dan mendidik murid-murid yang sangat amburadul tersebut.
Keesokan harinya, akibat kasus yang berefek buruk yang menyebar pesat, para orang tua sudah tidak percaya dan khawatir dengan putranya yang sekolah di sekolah tersebut. Hingga mereka memprotes dengan mendatangi sekolah untuk demo. Kepala sekolah berusaha untuk meyakinkan orang tua murid agar sedia memberikan waktu untuk kepala sekolah agar memperbaiki metode pembelajaran serta mendidik seluruh murid agar mencapai prestasi, berakhlak baik, dan terhindar dari efek buruk dari aplikasi TikTok, micet, dan juga petir kakek Zeus. Para murid berusaha mengembalikan reputasi baik Guru Chen dengan giat belajar untuk menghadapi ujian nasional yang akan datang. Sementara murid yang dipimpin Guru Chen sebelumnya, mereka mulai sungguh-sungguh belajar agar lulus ke universitas sekaligus membuktikan bahwa Guru Chen adalah guru yang baik. Singkat cerita, Big Boss Mafia yang sebelumnya dipecundangi Guru Chen, ia kembali merencanakan sesuatu yang jahat. Ia menjebak murid-murid Guru Chen agar datang ke sekolah Takci dengan nomor HP yang seolah-olah itu adalah Guru Chen. Kemudian mereka datang ke sekolah lalu mencari Guru Chen yang padahal mereka telah dijebak oleh bos mafia gondrong tersebut. Dan tibalah bos mafia gondrong datang bersama anak buahnya yang berotot menuju kelas dengan tengil sambil menikmati udut. Seluruh murid disita HP-nya, mereka disandra di dalam kelas. Sedangkan 1 jam lagi mereka harus mengikuti ujian nasional yang wajib mereka ikuti. Dan di saat kondisi semakin terdesak, alhamdulillah Guru Chen datang ke sekolah hingga menghajar seluruh preman anak buah mafia gondrong tersebut. Di tengah pertarungan tersebut, Guru Chen memerintahkan seluruh murid keluar dari tempat tersebut dan segera menuju lokasi tempat ujian nasional diadakan. Setelah puluhan preman berhasil dibikin kayak ayam sayur, Guru Chen tiba-tiba diserang oleh mafia gondrong yang ternyata ia merupakan teman kelas Guru Chen yang saat SD yang dulu pernah dipatahkan tangannya, sehingga akibat kejadian tersebut, mafia gondrong yang merasa hidupnya menderita akibat tangan kirinya patah oleh Guru Chen saat SD, ia menyimpan dendam kesumat hingga saat ini. Ia kembali mengungkit dan ingin membalaskan dendam masa kecilnya tersebut kepada Guru Chen. Hingga pertarungan kembali dengan mudah dimenangkan Guru Chen yang membuat mafia gondrong agak kelemer-kelemer. Sinh應該有夢，如果唔係呢個，就係現實考驗我哋對道德力。真係可以上樓啦！聽日聽佢成，我而家就去錄歌啦。快啲！食飽啲啊，你實得嘅。否決你哋嘅申請。其實我哋你個廁所同埋冷氣。忠告大家啊，因為咧所有嘅班房嘅。